Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Aku Bangkit, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Tetapi mengapa kamu keluar dari rumah mertuamu ketika dia justru memintamu untuk tetap tinggal di sana? Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong jangan bohongi ibu lagi, Rin. Apakah benar apa yang dikatakan oleh para tetangga itu? Jika kamu seringkali membangkang perintah ibu mertuamu. Apa yang mereka ucapkan itu tidak sama dengan apa yang kurasakan. Aku tidak perlu mengadukan semuanya kepada ibu, karena aku masih bisa mengatasinya sendiri. Bukan bermaksud sombong dan tidak ingin membicarakan hal ini kepada orang tua, tetapi aku hanya tidak ingin ikut terlibat lebih jauh dalam urusan rumah tanggaku. Jika aku sudah berkata baik-baik saja, maka ibu tidak perlu turun tangan untuk melakukan semuanya. Ucapan wanita itu masih tergolong santun, meskipun dalam dadanya benar-benar sakit akibat dengan sang suami semalam. Nyatanya Arin masih bisa menahan semua rasa kesal dalam dadanya dan bersikap santai. Bu Santi kemudian menghela nafas dan mereka kembali duduk bersisian sembari menikmati kue yang disajikan oleh Arin. Benar apa yang disampaikan oleh putrinya. Bu Santi mungkin tidak perlu ikut campur dalam masalah mereka dan menyerahkan semuanya. Ia percaya Arin bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus meminta campur tangan orang tuanya. Ya udah, kalau begitu, jika kamu memiliki masalah dan tidak tahu kemana ingin mencurahkan pikiranmu, kamu bisa menghubungi ibu dan bercerita tentang segala hal. Tidak ada lagi perdebatan di sana. Mereka kemudian keluar dari rumah kontrakan tersebut. Arin mengantarkan ibunya menuju ke sebuah halte bus terdekat, sedangkan Arin sendiri bertemu dengan seorang pelanggan yang memang menginginkan pesanannya diantar ke rumah tersebut. Sore itu baru tiba di rumah ibunya. Baru saja memarkirkan kendaraan roda 2 miliknya, Bu Marni sudah mengomel karena Susi tidak becus melakukan segala hal. Arman! Wanita itu datang tergopoh-gopoh, menghampiri putra pertamanya sembari melingkari otot bisep Arman. Sedangkan Arman sendiri pun hanya melirik dengan tatapan sinis dan sudah mengetahui maksud apa yang akan disampaikan oleh ibunya. Apalagi sih, Bu? Arman menjawab dengan malas. Laki-laki itu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu menggunakan kakinya. Dia kemudian duduk di kursi meja makan lalu menenggak minuman dingin yang baru saja diambil dari kulkas. Baru saja Arman mengempaskan bokongnya di atas kursi kayu tersebut, tiba-tiba seruan dari ibunya membuat Arman tersenyum kecut. Belikan ibu mesin cuci baru ya. Bu, mesin cuci di rumah kan masih ada. Mengapa ibu ingin membuang-buang uang lagi untuk membeli mesin cuci yang baru? Arman tidak suka ibunya menghambur-hamburkan uang yang susah payah dia cari setiap bulannya. Bahkan jika tidak lembur, maka Arman tidak memiliki simpanan uang karena sisa uang yang diberikan kepada Arin tentunya sudah disikat semua oleh sang ibu. Maka dari itu dia ingin menambah penghasilan dengan cara lembur setiap malamnya. Mesin cuci yang itu harus dipindah-pindahin satu persatu, dari cuci ke pengering, dan kapasitas hanya 5 kilo. Pegal tahu tangan ibu kalau terus-terusan begitu. Harus jongkak-jongkok mulu. Beda halnya dengan mesin cuci yang memiliki kapasitas 12 kilo, yang satu tabung tetapi kita bisa langsung atur semuanya. Jadi sekali pencet saja, tidak perlu membilas-bilas lagi secara manual, dan keluar sudah kering.
Itu sangat membantu pekerjaan ibu, Arman. Nyatanya bujuk dan rayu yang diucapkan oleh Bu Marni tidak ditanggapi oleh Arman dengan serius. Mulai hari ini Arman pun bertekad ingin menekan semua pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya. Yang penting ibu tidak mengucek pakaian itu secara keseluruhan kan? Sudahlah Bu, jangan membeli sesuatu yang tidak penting karena keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Hela Arman, ia berusaha untuk tidak emosi, kendati pikirannya pun ingin meledak detik itu juga. Masalahnya dengan Arin belum juga selesai, dan wanita itu justru mendiamkan Arman sampai 1 bulan lamanya. Meskipun Arin sudah memberikan jatah untuknya, tetapi Arman merasa bahwa hubungannya dengan wanita muda itu sangat hambar. Ketika Arman sedang memikirkan jalan keluar tentang masalahnya, wanita tua berusia lebih dari 50 tahun itu menggoyangkan lengan seperti anak kecil yang ingin dituruti membeli mainan. Alah Man, semua gajimu bulan ini kan juga tidak semuanya kok. Ibu bisa tukar tambah ya. Bujukan itu tidak mempan bagi Arman. Dia tidak ingin berjanji karena juga tidak ingin menghamburkan uang yang tidak penting. Tetapi Arman hanya memberikan alasan yang masuk akal. Nanti aku pikirkan lagi lah. Kebutuhan Susi juga masih banyak. Dia sebentar lagi akan membayar uang semester, dan aku sendiri yang mencari uangnya. Tolong jangan tambahin beban pikiranku lah Bu. Wanita tua itu meninggalkan meja makan dan masuk ke dalam kamar putrinya. Sesampainya di sana, Bu Marni disambut dengan lirikan Susi yang sangat tajam. Apa kamu lihat-lihat? Tatapan Bu Marni bagaikan sebuah silet tajam yang bersiap mengoyak kulit lawannya. Wanita tua itu kemudian mengebaskan tubuhnya di atas kasur milik sang putri dan ikut berbaring di sana sembari mengeluarkan ponselnya. Susi yang saat itu tengah mengerjakan tugas di laptopnya seketika menitik ke arah sang ibu yang terlihat menyebalkan. Ibu itu sekarang sangat sensitif sih. Salah apa aku sehingga ibu menatapku sedemikian dalam? Usahaku untuk membujuk masmu itu tidak berhasil sama sekali. Ibu jadi ingin mesin cuci yang ada di toko sana itu. Tebak Susi sembari mematikan layar laptopnya dan menyimpannya ke dalam laci. Dia kemudian ikut berbaring dan memandangnya ke samping, di mana apakah ibunya tampak muram dan tidak ada raut kesenangan di sana seperti yang sudah-sudah. Ya tentu saja lah. Itu Ibu Wagi, tetangga sebelah rumah kita, pasti tertawa terbahak-bahak ketika ibu tidak memiliki mesin cuci yang sama sepertinya. Padahal ibu sudah berjanji jika minggu depan mesin cucinya pasti sudah ada di rumah ini. Malu dong kalau tidak terrealisasi ucapan ibu itu. Dia bisa mengatakan ibu ngibul kali sus, ungkapnya panjang lebar. Yang menggunakan dasar batik panjang itu kembali menegakkan punggungnya yang bersandar pada tembok di belakangnya. Iya, kamar Susi memang tidak ada ranjangnya. Karpet tebal itu hanya digelari kasur busa supaya membuat ruangan semakin luas dan multifungsi. Berapa sih harganya? Susi mendadak kepo dengan mesin cuci yang diinginkan oleh sang ibu. Tidak mahal. Gaji Arman 1 bulan pun juga tidak semuanya, saut Ibu Marni lagi dengan pelan. Dia tidak ingin membicarakannya bersama sang putri kali ini, diketahui oleh putra pertamanya. Susi pun semakin mengompori ibunya untuk bertindak hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Ya udah, nanti kalau ibu mendapatkan uang dari Mas Arman, belikan aja semuanya. Kenapa repot-repot sih? Bukankah ibu hanya menunggu sekitar 1 minggu lagi? Kamu itu tidak tahu kebutuhan kita sangatlah banyak setelah Arin pergi dari rumah ini. Kita harus membawa pakaian kita ke laundry, dan sudah mengerjakan orang untuk membersihkan rumah ini setiap harinya. Bu Marni mengungkapkan kekesalan hatinya, karena setelah Arin keluar dari kamar itu, semua pekerjaan ternyata sangat melelahkan, dan tubuh tua rentanya semakin tidak bisa digunakan terus-menerus untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Sehingga Bu Marni memilih untuk mencuci pakaiannya di laundry dan menyuruh seseorang untuk membersihkan rumahnya, dan dia gaji 50 setiap 3 hari sekali. Tentu uang 4,5 juta milik Rama juga akan ludes. Belum sampai tengah bulan, Bu Marni kadang menumbuhkannya dengan mengutang kepada bank plecit, yang bunganya tentu saja tidak main-main ketika dia telat 1 angsuran. Lagian sih, ibu tidak mau turun tangan untuk melakukan pekerjaan rumah itu.
Andaikan kita bisa berbagi, bukankah semuanya akan terasa ringan, Bu? Susi menawarkan hal seperti itu. Namun Bu Marni tetap saja mencari alasan. Dia tidak mau disalahkan begitu saja. Ini semua salah Arman yang tidak becus mencari istri. Bisa-bisanya dia tidak bisa membujuk istrinya untuk tetap tinggal di rumah ini, ya supaya bisa kita perlakukan sebagai seorang pembantu. Ya mungkin dia sudah sadar kali, Bu. Bisa jadi seperti itu. Atau nanti kamu temenin ibu datang ke rumah kontrakannya. Siapa tahu dengan kedatangan ibu dan membujuknya kembali lalu bersikap manis, dia bisa lulus sama ibu. Ya enggak? Malam itu Arman datang ke rumah kontrakan istrinya dengan wajah yang menunduk lesu. Cara mengetuk pintu dan si empunya rumah mempersilahkan dia masuk. Untuk apa kamu datang kemari, Mas? Bukankah kamu tidak peduli padaku selama beberapa hari belakangan? Arin melemparkan tatapan sinis sembari duduk di atas tikar yang dia gelar di ruang keluarga. Sedangkan Arman sendiri masih tampak terdiam di tempatnya, melihat sendiri bagaimana kobaran api kebencian istrinya itu masih menyala seperti api unggun di tengah gelapnya malam. Pria itu menatap ke samping pada sang istri yang justru sibuk dengan ponselnya. Sebuah bantal berada di pangkuan. Hal itu membuat Arman sedikit terkejut, karena sang istri justru hanya peduli pada ponselnya dan tidak melirik ke arahnya sama sekali. Mengapa kamu justru sibuk dengan ponselmu, Sirin? Setidaknya jika suamimu datang kemari, sambutlah dengan baik dan berikan minuman. Arin yang merasa tersinggung kemudian beranjak dari tempat duduknya. Dia meninggalkan ponsel di atas bantal dan membuatkan teh hangat untuk pria yang menikahinya 4 bulan lepas. Ada sedikit kebimbangan yang mengendap di dada Arman, antara rasa bersalah dan juga rasa tidak tenang melihat pekerjaan apa yang dilakukan oleh istrinya tadi. Ketika dia mulai mengambil ponsel tersebut dan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Arman justru dikejutkan dengan ponsel istrinya yang tiba-tiba menggunakan password. Untuk apa dia memberi password pada ponselnya? Apa yang sedang dia sembunyikan dariku? Kecamuk di dalam dada Arman semakin menggila. Setitik kecemburuan kini semakin membesar. Namun pria itu berusaha menekan kecemburuannya yang meluap-luap dan tidak ingin bersuuzon kepada sang istri. Sebelum Arin datang, Arman buru-buru duduk kembali ke tempat semula dan meletakkan ponsel pada posisi yang sama. Ini minumannya, Mas. Wanita itu menyodorkan secangkir teh dan juga makanan ringan. Ketika melirik kembali Arin yang tiba-tiba menyambar ponsel di sampingnya, Arman tidak bisa menganalisis berapakah password yang Arin masukkan tadi. Laki-laki itu menatap ke samping dan melihat Arin melipat tangan di depan dada dengan senyum terukir di bibirnya. Ada sedikit rasa kecewa yang dia pancarkan pada Arin atas tindakan wanita itu. Namun rasanya Arman tidak mampu menuangkan amarah itu pada sang istri, kendati dia juga tidak memiliki bukti apapun terkait hal ini. Kamu sejak tadi sibuk dengan ponsel Murin. Apa yang sudah kamu lakukan di sana? Tidak kuasa menahan kecemburuan yang semakin meledak-ledak, Arman pada akhirnya mengungkapkan kecurigaan itu dan dibalas dengan tatapan Arin dengan kerutan di dahi yang semakin dalam. Apa maksudnya bertanya seperti itu sih, Mas? Semenjak kamu tinggal beberapa waktu lalu dan tidak kamu berikan uang sepeser pun, aku berusaha mencari rezeki dari jalan lain. Adikmu itu, si Susi, itu sudah menghancurkan usahaku dan juga perkakas milikku. Sehingga kini aku harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan karena kamu juga tidak memberikan nafkah yang layak untukku. Pernyataan menohok itu diungkapkan oleh Arin dan seketika membuat hati Arman berdesir kuat. Dia berusaha memalingkan wajah dan menyembunyikan kekeliruannya, namun tidak dapat menyembunyikan rasa penasarannya yang semakin menggunung. Aku bertanya baik-baik kepadamu. Mengapa jawabanmu seperti itu dan justru menyudutkanku sih? Arin menggedikkan bahunya, bersikap acuh dan tidak menanggapi celotehan Arman yang dianggap sebagai angin lalu. Siapa juga yang menyudutkanmu? Bukankah aku adalah istri yang tidak kamu pedulikan? Bahkan selama beberapa minggu belakangan, kamu tidak peduli padaku dan hanya datang kemari untuk meminta jatah saja. Apakah itu bukan termasuk laki-laki yang keterlaluan? Memberi nafkah tidak cukup,
tetapi masih menuntut jatah batin. Adilkah itu untukku, Mas? Arman seperti tersambar petir tepat di atas kepalanya. Dia merasa tersinggung. Ya tapi setidaknya pedulikan aku yang sudah jauh-jauh datang kemari, Rin. Aku tidak memintamu datang kemari karena kamu sendiri yang tidak mau datang ke sini. Jika kamu ingin dipedulikan, maka sadarlah dengan apa yang kamu lakukan. Kamu salah, dan tentunya kamu harus memiliki inisiatif untuk meminta maaf ataupun memperbaiki kesalahanmu. Tetapi kamu tidak pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan kita, dan justru mengiyakan saja permintaan ibumu. Lantas untuk apa aku mau mempedulikan kamu ketika kamu sendiri tidak peduli kepada aku? Arman memejamkan mata dan memandang langit-langit kontrakan itu yang plafonnya sudah kotor akibat terkena air hujan terus-menerus. Dia ingin rumah tangganya kembali seperti biasa dan tidak ada problematika di antara mereka. Problematika maksud saya. Ketika dia datang kemari, dirinya akan disambut dengan senyum manis dan mendapatkan biasanya. Alih-alih mendapatkan apa yang dimau, Arman justru dikejutkan dengan sikap istrinya yang begitu dingin. Kemudian dia mencoba mencari alasan. Bukannya aku tidak mau berubah, tetapi sudah aku putuskan seperti itu karena tanggunganku sangatlah banyak, Rin. Kamu pasti tahu, ibumu seorang janda dan adikmu membutuhkan uang yang sangat banyak, iya? Gitu. Ya jika kamu peduli dengan mereka dan tidak pernah memperdulikan bagaimana kebutuhan istrimu, lantas untuk apa kita menikah sih, Mas? Untuk apa? Pada akhirnya Arin kembali mengungkapkan hal itu karena dadanya benar-benar sesak. Berulang kali dia menyadarkan diri sendiri bahwa Arman memang tidak bisa lepas dari belenggu ibunya. Aku juga tidak mempermasalahkan tanggung jawabmu sebagai seorang anak laki-laki kepada ibu dan juga adikmu. Tetapi tidak dengan mengabaikan kebutuhan istrimu seperti ini, Mas. Kamu bahkan berminggu-minggu tidak memberikan aku uang nafkah, sedangkan kebutuhan batinmu tetap terlaksana. Dan aku tetap memberikannya sebagaimana itu memang tugasku. Bahkan pelacur di luar sana masih lebih berharga daripada apapun. Mereka dinaiki, diberikan uang dan mereka dibayar atas jasanya. Sedangkan aku istrimu dan aku membutuhkanmu dalam segala hal, Mas. Kamu pikir aku adalah tempat pembuangan sperma saja? Hah? Hanya dengan memberikan uang 500 setiap bulan, lantas kamu bersikap seenaknya sendiri. Aku rasa wanita lain di luar sana juga tidak akan tahan, Mas. Uang 500 untuk 1 bulan dapat apa? Untuk makan 3 kali saja tidak cukup sama sekali. Berdoalah semoga aku dapat bertahan dalam rumah tangga ini. Karena jika batas kesabaranku habis, maka kamu habis juga, Mas. Kata Arin. Dia beranjak dari tempat duduknya dan membawa ponsel juga bantal yang berada di tangannya. Hingga tak lama kemudian Arman pun yang tersulut emosi ikut beranjak dari tempat duduk tersebut dan memilih mendebat istrinya lagi. Kamu menyamakan dirimu dengan pelacur di luar sana. Apakah ponselmu yang kamu berikan kata sandi di depannya itu juga kamu gunakan untuk menjual dirimu di luar sana? Tidak terima dikatai seperti itu, Arin melayangkan tamparan keras untuk suaminya yang tidak mengerti dengan apa yang dia sampaikan. Wajah Arman pun ikut menoleh ke samping dan merasakan panas di antara rahang dan juga pipinya. Kamu menamparku? Aku tidak suka dengan jalan pikiranmu yang picik. Aku hanya mengibaratkan, bukan berarti aku sibuk dengan ponselku dan kamu menganggapku sedang jual diri. Bukan. Kamu itu laki-laki berpendidikan dan tentunya sudah tahu kemana arah jalan pikiranku, Mas. Bukan menduga-duga bahwa aku memasang password di ponselku karena aku sedang menyembunyikan laki-laki di sana. Lihat dan cermati apa yang ada di sana. Aku tidak sekalipun menutup-nutupi semua pesan yang dikirimkan oleh teman-temanku. Bahkan hubunganku dengan mereka juga masih tergolong wajar dan tidak ada arah menuju ke sana. Sekalipun aku tidak kamu berikan nafkah yang layak, tapi aku tidak akan menjadi wanita nista yang menjual selangkangan hanya demi uang. Aku masih bisa bekerja dengan cara yang halal, Mas. Arman kemudian berdiam diri, mencerna kembali kalimat yang disampaikan oleh istrinya tadi. Ketika Arin meninggalkan tempat tersebut dengan wajah memerah, Arman pun ikut mengusap wajahnya dan menelusuri kecurigaannya di ponsel istrinya tadi. Tidak dia dapati apapun di sana selain chat dari teman-temannya yang membalas seputar pekerjaan. Dan satu-satu pernyataan yang disampaikan Arin pada pesan chat di sebuah grup tadi membuat Arman pun menghela nafas berulang-ulang.
Aku tidak akan membiarkan Arin pergi bekerja. Dia harus tetap di rumah dan tidak boleh pergi kemana-mana. Kok ada sih lelaki kayak Arman gitu? Ngeselin banget sumpah. Oke, kita lanjut. Pagi ini keheningan masih menyelimuti antara Arman dan Arin. Pasangan muda yang seharusnya masih hangat-hangatnya itu justru terlibat dalam perang dingin yang tidak berkesudahan. Bahkan ketika Arman berusaha mencairkan suasana pagi itu, Arin malah bersikap acuh dan seolah-olah tidak peduli. Arin, kamu tidak perlu bekerja di toko itu lagi. Aku berjanji mulai minggu depan, kamu akan kuberikan uang yang cukup sesuai yang kamu minta. Alasan pastinya mengapa Arman mencegah sang kekasih hati tidak bekerja lagi di toko tersebut, supaya Arin tidak kembali berdekatan dengan sosok tersebut yang memang menyukai Arin sejak dahulu. Arin menaikkan sebuah alisnya dan tidak percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan oleh Arman saat itu. Kamu pokoknya tidak boleh pergi, karena aku masih bisa mencukupi seluruh kebutuhanmu. Arman merentangkan tangan di depan pintu saat istrinya mengambil tas selempang dan bersiap meninggalkan kediaman mereka. Kamu yakin, Mas? Selama ini kamu selalu saja disetir oleh ibu dan tidak pernah peduli dengan apapun dengan kebutuhanku. Jadi jangan membual di sini, karena aku tidak akan lagi menuruti semua permintaanmu yang tidak masuk akal itu. Arman tetap berusaha membujuk supaya istrinya tidak pergi dari hadapannya. Aku tidak akan melakukan itu lagi. Segera setelah mendapatkan gaji minggu depan nanti, aku tetap akan memberikanmu uang yang cukup supaya kamu tidak perlu bekerja lagi. Seakan tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh sang suami, Arin justru tersenyum miring. Dia tidak yakin Arman mau menolak permintaan ibunya itu. Dia tahu betul jika Arman sangatlah penakut. Aku tidak meminta uang yang banyak darimu, tapi paling tidak buktikan lebih dulu, karena aku tidak suka dengan omong kosong semata. Untuk itu, aku tetap akan pergi bekerja karena kamu belum menunjukkan buktinya, Mas. Putusnya secara sepihak. Selama Arman belum membuktikan apa yang di depan mata kepalanya, maka Arin tidak akan mengurungkan niatnya untuk kembali bekerja di sebuah toko yang pernah memperkerjakan dia dahulu. Orderan kue selama beberapa hari belakangan ini juga sepi, sehingga Arin ingin mengistirahatkan diri sejenak dan bekerja saja dengan gaji yang pasti. Bukan bermaksud untuk mendekati anak bosnya yang sampai detik ini mungkin masih mengharap dia kembali. Tetapi Arin tidak akan menyanyiakan kesempatan itu, karena dia juga harus mempunyai uang yang sangat banyak. Selain untuk kebutuhan hidup, Arin juga masih harus membayar rumah kontrakan itu dengan biaya yang tidak sedikit. Dia akan berusaha sendiri dan mewujudkan kepada suaminya bahwa dia bisa mandiri. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat Arman bersikeras di depan tubuhnya dan mencegahnya supaya tidak pergi dari sana, Arin pun memberanikan diri sedikit dorongan pada dada bidang pria itu supaya tidak menghalangi jalannya lagi. Kamu jelas-jelas berkata ini mencukupi kebutuhanku sejak dahulu. Tetapi setelah kita menikah, kamu tidak pernah melakukannya dengan selama 3 bulan belakangan kamu hanya memberiku uang 500 setiap bulan. Aku tidak peduli, kamu izinkan atau tidak. Aku akan tetap pergi bekerja. Buang rasa cemburumu itu jauh-jauh. Aku tahu apa yang ada di isi kepalamu saat ini. Arman berusaha mencegah istrinya supaya tidak berlalu dari hadapan. Karena seperti pernyataan ibunya, jika istrinya memiliki uang banyak, maka seorang wanita akan semena-mena terhadap suaminya. Entahlah, sebenarnya Arman sendiri juga bingung apa yang sedang dia rasakan, antara ingin menuruti sang ibu, tetapi juga tak mau membuat Arin susah. Woi, Rin, lo akhirnya kerja juga. Amalia berteriak lantang dan menghambur memeluk temannya. Ketika datang ke sebuah toko perabot terbesar di kota itu, Arin disambut oleh para sahabatnya yang lain, yaitu Rika, Rosita, Karin, dan juga Amalia. Mereka semua berkumpul di depan pintu dan menunggu teman-teman mereka yang lain datang ke situ. Mengambil tempat duduk yang berada di samping Amelia, Arin pun meminum air mineral yang dia bawa dari rumah. Iya Mel, berjualan kue juga tidak selaris seperti dahulu. Aku bahkan kesulitan mempromosikan daganganku karena mereka sudah terlanjur kecewa. Sebab saat lebaran beberapa minggu yang lalu, ya semuanya kacau. Bagaimana tidak kecewa?
ketika mixer dan juga beberapa perkakasku yang lain ikut dihancurkan oleh Susi. Pesanan pun yang siap antar hancur. Rika yang berada persis di sebelah kanan Arin pun ikut menepuk pundak sahabatnya dan memberikan dukungan. Aku tahu kamu kuat dan bisa melakukan banyak hal. Tunjukkan pada orang-orang yang telah merendahkanmu. Jika kamu bisa sukses dan membungkam mulut mereka, kamu harus kuat, Rin. Kalau memang tidak dapat menahan semuanya, kamu bisa cerita-cerita sama kita dan kita bisa sharing-sharing bersama. Arin pun menganggukkan kepala dan mengusap lelehan air mata. Meskipun berusaha kuat, tapi pada dasarnya dia hanya wanita biasa yang rapuh dan butuh pundak untuk bersandar. Pekerjaan berjalan cukup lancar dan laporan-laporan mulai Arin masukkan ke dalam komputer seperti biasanya. Meskipun telah menikah dan beberapa bulan belakangan tidak menari jari jemari di atas keyboard, tetapi pada dasarnya dia memang cerdas. Dan Arin pun bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Saat waktu menunjukkan pukul 5 sore dan Arin bersiap pulang bersama rekan-rekan yang lain, Johan yang merupakan anak pemilik toko perabot tersebut menghampiri Arin. Pria itu mungkin hendak menjemput Pak Yusuf yang baru saja tiba siang hari tadi. Hai Mas Johan, apa kabar? Arin memberanikan diri untuk menyapa. Baik. Bagaimana kabarmu, Rin? Johan juga merasakan debar di dadanya semakin menggila. Ia tidak mampu menahan luapan bahagia ketika melihat wanita yang diinginkannya itu bekerja di sini kembali. Tetapi ketika mengingat kembali bahwa Arin sudah menentukan pilihan, maka sebisa mungkin dia mengubur perasaan itu dalam-dalam dan menyimpannya sendiri. Arin, Mas, kabarnya si Arin tentu saja tidak baik-baik saja. Dia bekerja kemari karena maaf Mas Johan, Amel memang suka seperti ini dan mulutnya memang tidak dapat terkontrol. Jangan dengarkan dia. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya, karena jam kerja saya sudah habis. Selamat sore Mas Johan. Untung saja Arin buru-buru menutup mulut Amelia yang tiba-tiba menyeletuk. Arin menundukkan pandangan. Dia menyeret Amalia meninggalkan tempat tersebut dan memaki-maki sahabatnya itu karena terlalu lancang memberitahukan masalahnya. Andai aku memilih Mas Johan sebagai suamiku, aku rasa saat ini aku akan sudah hidup bahagia, menjadi menantu tunggal dari pemilik beberapa toko perabot yang terbesar di kota ini, yang pastinya akan disayang penuh oleh mertua. Karena aku jelas tahu bagaimana watak dan juga sifat ibunya Pak Johan. Saat berbanding terbalik dengan ibunya Mas Arman. Udahlah, mengapa aku terlalu bodoh yang menyanyiakan kesempatan itu dan memilih mundur saja ketika mereka telah terang-terangan menerimaku apa adanya. Bahkan senyum manis Mas Johan masih sama seperti dulu. Sorot matanya masih meneduhkan dan juga memancarkan cinta yang sangat dalam. Mengapa aku baru menyadarinya sekarang? Pertanyaan itu berkelebat di benak Arin ketika dirinya diantar pulang oleh Amalia. Sepanjang jalan dia hanya mengiyakan saja ucapan rekannya, sedangkan pikirannya mengawang entah kemana. Memang ketika berangkat tadi Arin menggunakan ojek online, dan ketika pulang diantarkan oleh temannya yang juga memiliki rumah satu arah. Ketika sampai di rumah, Arin mulai tersadar dan dia segera beristighfar karena setan mulai menguasai. Astagfirullah. Aku tidak boleh berbicara seperti itu, karena takdir memang sudah menggariskan ketetapan hidup demikian. Aku harus bersyukur karena semua nikmat yang dilimpahkan padaku, seiring dengan musibah yang diberikan kepadaku. Bahkan Rasulullah pun jelas melarang umatnya yang berandai-andai, karena artinya sama saja dengan menyalahkan takdir dan menolak ketetapan Allah. Aku percaya Allah adalah skenario terbaik dalam mengatur kehidupan ini. Dan aku juga percaya bahwa setiap rumah memiliki air matanya masing-masing. Itulah yang saat ini dipahami oleh Arin.
Bahkan jika banyak yang bertanya, mengapa Arin masih bertahan dengan pernikahannya dengan Arman? Jawabannya simpel sekali. Arin tidak akan pergi sebelum Arman menyerukan kalimat talak. Karena walau bagaimanapun, Arin harus mempertahankan rumah tangganya yang baru seumur jagung itu. Arin juga percaya bahwa apa yang dia jalani saat ini juga merupakan ketetapan darinya. Nah, baru pulang kamu, Rin? Ketika Arin tiba di depan rumah kontrakannya, secara mengejutkan ibu mertuanya sudah sampai di sana. Namun dia bersikap biasa saja karena tidak ingin moodnya memburuk sore hari ini. Terlebih Arin juga belum menyiapkan makan malamnya sehingga dia tidak terlalu mempedulikan kedatangan wanita itu, yang membuatnya benar-benar sakit hati selama beberapa hari belakangan. Ibu tahu sendiri kan, aku baru saja pulang bekerja. Mengapa masih bertanya? Ungkap Arin menjawab dengan acuh. Kamu ini ya, sudah tahu ibunya datang kemari bukannya disambut dengan baik-baik, tetapi kamu justru menyambutnya dengan pandangan yang tidak bersahabat. Arin hanya memutar bola mata malas mendengar pernyataan itu. Tubuhnya yang benar-benar lelah karena melakukan pekerjaan selama seharian penuh masih ditambah lagi dengan masalahnya yang bersama sang suami. Dan kini justru masalah akan datang kembali. Itu sudah pasti. Karena ibu mertuanya selalu mencari masalah ketika hidupnya telah damai. Entah apa yang ada di benak wanita itu, tetapi Arin sendiri pun merasa muak karena lama-lama diganggu terus-menerus dalam hal apapun. Daripada berbisik seperti itu, lebih baik katakan apa tujuan ibu datang kemari. Katanya to the point saja. Bahkan tanpa dipersilakan masuk sekalipun, sudah mengekor di belakangnya dan menyelonong masuk menuju ke dapur. Wah, beli kulkas kamu ya? Sudah pengangguran tetapi masih saja menyusahkan suaminya. Seharusnya kamu tidak membeli barang-barang yang tidak perlu seperti ini, Rin. Itu namanya pemborosan, kata Bu Marni yang membuat Arin menghela nafas. Wanita muda itu duduk di sebuah kursi yang ada di meja makan dan menenggak minuman dari teko menggunakan gelas plastik yang tersedia di sana. Kamu itu jangan boros jadi istri. Sudah tahu pendapatan suami pas-pasan, masih juga meminta ini dan itu. Dengkus Bu Marni sembari melipat telapak tangannya di atas meja. Salah satu sudut bibir keriput wanita tua berusia hampir 60 tahun itu terangkat ke atas. Begitupun dengan tatapan matanya yang sangat tidak bersahabat kepada Arin. Arin benar-benar tidak tahan mendengar celotehan ibu mertuanya yang sok tahu tersebut. Dengan keberanian yang dia miliki, dia membela dirinya sendiri supaya tidak disangka yang tidak-tidak oleh mulut pedas ibu mertuanya. Ibu jangan menuduhku yang bukan-bukan. Aku bahkan membeli kulkas itu dengan uangku sendiri. Alah, mana ada yang percaya dengan perkataanmu itu? Kamu pasti meminta uang kepada Arman kan? Dan menyuruhnya lembur terus kan? Baju-baju yang dikenakan Arin saat ini bukanlah baju harian seperti yang dia lihat. Terlihat sangat branded dan juga bagus, sehingga dugaan dari mana asal uang untuk membeli pakaian bagus seperti itu kembali berkeliaran dalam benaknya. Untuk apa aku melakukan itu ketika aku bisa membelinya menggunakan uangku sendiri? Asal ibu tahu, aku mencicil kulkas itu dan membayarnya selama 1 tahun ke depan, sekalipun aku tidak meminta uang kepada Mas Arman. Karena ibu pasti tahu sendiri, gajinya Mas Arman larinya kemana semua. Kamu pasti bohong, balas Bu Marni menuduh. Untuk apa aku berbohong padamu, Bu? Tidak ada gunanya sama sekali, karena hanya akan menambah dosa. Arin menjelaskan secara detailnya. Alih-alih menerima penjelasan yang dia berikan, ibu mertuanya justru tidak langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh Arin tadi. Arin pun tidak ambil pusing masalah itu. Dia memilih diam dan melanjutkan sesi istirahatnya lagi. Kemudian Bu Marni menggumam. Benar juga apa yang dikatakan oleh Arin saat ini. Semua uang gaji Arman kan bahkan sudah aku pegang semuanya. Mana mungkin Arman berani memberikan uang kepada istrinya tanpa sepengetahuanku. Lalu jika dia baru saja bekerja pagi ini, dari mana dia mendapatkan uang banyak itu untuk DP kulkas itu? Berpikir keras kembali dan tidak menemukan jawaban, hingga pada akhirnya sebuah dugaan menguat dalam benaknya. Dan atau
Arman diam-diam menyimpan uang dan memberikannya kepada istrinya. Pasti begini kenyataannya. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku harus segera memberitahu Arman supaya tidak terlalu memberi uang kepada istrinya. Bisa besar kepala kalau Arin selalu diberikan uang banyak setiap bulannya, karena itu pasti berakibat pada jatah bulananku yang akan dipangkas oleh Arman setelah ini. Tidak berhenti berdebat sampai di situ saja. Bu Marni kemudian mengutarakan maksud kedatangannya kemari. Sebenarnya ibu kesini ingin bertemu dengan Arman, ucap Bu Marni sembari mengedarkan pandangannya menuju ke segala penjuru ruangan. Tampaknya wanita tua itu sedang meremehkan tempat tinggal menantunya yang terlihat sangat sempit. Mas Arman belum pulang, Bu. Mungkin lembur seperti biasanya. Karena jika tidak lembur dan dia tidak akan memiliki pegangan uang sepeser pun. Ibu tahu sendiri kan, jika uangnya selalu diberikan kepada ibu. Arin sendiri mulai muak berbicara sopan kepada ibu mertuanya. Matanya pun ikut mendelik ketika wanita tua itu menatapnya dengan sinis. Dia menggeser badan dan memilih berlalu dari sana sebelum perdebatan semakin memanas dan masalah semakin meruncing. Itu benar-benar menohok. Ibu Marni tidak terima ketika Arin seolah-olah memojokkannya. Ya, meskipun semua yang disampaikan oleh menantunya itu merupakan sebuah kebenaran, tetapi dia tidak mau ketika dia terpojok seperti ini. Paling tidak dirinya harus menang satu level di atas Arin. Ibu kesini mau pinjam duit, Rin. Katanya kamu baru saja beli kulkas. Kamu pasti masih memiliki uang simpanan kan? Arin menoleh benar dugaannya. Wanita ini pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dan kini setelah berbasa-basi dan sedikit berdebat denganku, ibu justru berbicara pada intinya. Lalu apakah aku harus berikan setelah apa yang dia lakukan kepadaku? Tidak semudah itu, batin Arin lagi. Bu Marni menatap tajam ke arah Arin, matanya menyala penuh amarah. Sementara Arin dengan wajah tegar dan pantang menyerah masih memegang erat uang yang ia dapat dari gajinya sendiri. Tak ada niat sedikit pun untuk menyerahkan uang tersebut kepada Bu Marni yang selama ini telah menguasai hampir seluruh penghasilan keluarga. Mana uangnya? Bentak Bu Marni sambil menyenggol keras lengan Arin yang sedang tersenyum sinis. Lalu ibu mertua itu mengulurkan telapak tangannya dengan wajah penuh keganasan, menuntut uang yang seharusnya menjadi hak Arin. Uang apa lagi sih, Bu? Ibu kan sudah megang uang gajinya Mas Arman. Dan uangnya yang kupunya ini murni milikku, tegas Arin dengan suara lantang. Hatinya merasa geram, tak ingin sepeser pun berpindah ke tangan ibu mertuanya yang tamak itu. Gaji suaminya memang 5 juta, tapi Arin hanya diberi 500.000. Sisanya dikuasai oleh Bu Marni. Dan kini ibu mertuanya itu berani meminta uang tersebut kembali. Sungguh kelewatan. Arin bahkan tak akan cukup memutar uang 500.000 itu jika dia tidak memutar otak dan mengelolanya supaya cukup sebulan. Bu Marni memukul meja yang ada di depannya yang dengan keras, membuat Arin sedikit terkejut. Kamu ini anak durhaka. Aku ini ibu mertuamu. Masa kamu berani menolak memberikan uang yang sudah jelas-jelas mendidik aku? Namun Arin tak gentar. Ia menatap mata Bu Marni dengan pandangan tegas. Tidak, Bu. Sekali tidak ya tidak. Ini uang hasil jerih payahku sendiri. Hasilku menjual kue. Ibu sudah cukup mengambil hakku dengan menguasai uang gaji Mas Arman. Sekarang biarkan aku mengurus uangku sendiri. Aku juga punya kebutuhan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Aku tidak tinggal di rumah ibu, dan aku tidak akan tunduk ketika aku dimaki oleh kamu lagi, jawab Arin dengan penuh keyakinan. Ia menuding wajah ibunya. Wajah Bu Marni memerah, namun ia sadar bahwa kali ini Arin telah berani melawan dan menegaskan haknya. Terpaksa, ibu mertua galak itu menahan amarahnya sambil berlalu meninggalkan Arin dengan langkah gontai dan wajah muram. Sementara itu, Arin kali ini merasa berhasil mempertahankan haknya sebagai istri dan menantu yang berani melawan ketamakan ibu mertuanya. Sore itu, suasana rumah kontrakan Arin dan suaminya begitu mendebarkan juga menegangkan. Bu Marni, ibu mertuanya, tiba-tiba berlari dan menyerobot tas yang dipegang oleh Arin. Tanpa ragu dia mencoba mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut. Ibu, itu uangku, kembalikan.
teriak Arin ketakutan, berusaha merebut kembali tas miliknya dari tangan Bu Marni. Terjadi aksi saling tarik-menarik di antara mereka keduanya. Keduanya pun berusaha keras untuk mendapatkan tas tersebut. Namun Bu Marni berhasil mengambil 2 lembar uang 200.000 yang tersimpan di dalam dompet milik menantunya. Ibu benar-benar kelewatan ya. Umpat Arin marah dan kesal. Dia tidak ingin tinggal diam dan membiarkan Bu Marni terus berlaku semena-mena. Arin pun mencari cara untuk menghentikan Bu Marni. Dalam sekejap, ia meletakkan kakinya di depan sang ibu mertua yang saat ini tengah berlari menuju ke pintu keluar. Bu Marni tidak menyadari hal tersebut, dan tanpa bisa menghindari, ia terjatuh dan terjerembab ke depan. Saat jatuh, kepala Bu Marni terhantuk ujung meja yang tajam. Darah langsung mengucur deras dari luka tersebut, membuat Bu Marni menjerit kesakitan. Bu Marni memaki keras. Rasain itu. Saatnya pembalasan dimulai, batinnya. Arin hanya bisa menatap kaget dengan apa yang baru saja terjadi, merasa bingung antara lega dan khawatir akan nasib ibu mertuanya. Tepat ketika Arman baru saja sampai di depan rumah, terdengar suara benturan keras dan jeritan ibunya. Dengan cepat Arman berlari masuk, melihat pintu terbuka lebar dan ibunya tergeletak di lantai. Arin, apa yang kamu lakukan? Teriak Arman sambil berlari menghampiri ibunya yang terjatuh. Bu Marni tampak kesakitan sambil memegangi pinggangnya juga keningnya. Arin dorong ibu, Arman. Lihat ini berdarah. Arin mendongak, menatap Arman dengan tatapan tajam. Ini semua salah ibumu, Mas Arman. Dia tidak tahu diri dan mencampuri urusan orang. Dia bahkan mengambil uangku yang saat ini masih ada di genggamanku. Aku baru pulang, ibumu datang kemari meminta uang. Dia menyerbu tas milikku dan meraih uangnya. Aku membela diri menarik bajunya, dan karena ibu badannya lebar mirip seperti tong kosong ini, dia jatuh dan limbung. Kalian sendiri, supaya matamu tidak dibutakan oleh rasa sayang dan takut karena surgamu kulukai. Maki Arin kelewat kesal. Arman melihat uang itu. Iya benar, bajunya ibunya juga robek di bagian belakang, bertanda perkataan Arin memang benar. Tapi yang Arman sayangkan, haruskah sikap istri pada mertuanya begitu? Tak cukupkah menegurnya saja, Arin? Bentak Arman meninggikan intonasi suaranya. Arin diam, enggan menyahut. Dia bersedegap berdiri di depan Arman. Matanya berkaca-kaca menahan amarah yang memuncak. Dalam hati dia merasa kecewa karena sang suami tak mampu melihat kesalahan orang lain, terutama ibu mertuanya yang terus-menerus merampas uang mereka. Oh tidak, uangnya sendiri maksudnya. Semua itu salah ibumu, Mas. Andai dia tak merampas uangku seperti begal, aku tak akan berbuat demikian. Teriak Arin sambil mengepalkan tangannya. Dia berusaha keras menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah akibat dari tekanan yang diberikan oleh ibu mertuanya. Arman hanya menatap Arin dengan dingin, seolah-olah dia tidak percaya apa yang dikatakan istrinya. Matanya yang tajam menunjukkan bahwa dia hanya melihat kesalahan Arin, tanpa mempertimbangkan alasan yang melatar belakangi tindakan tersebut. Arin merasa tak berdaya. Dia tahu bahwa Arman akan tetap berpihak pada ibunya. Peduli seberapa keras Arin berusaha menjelaskan situasi yang sebenarnya. Hatinya hancur melihat Arman yang terus menyalahkannya, tanpa pernah mencoba memahami perasaannya. Kau tahu, Mas, aku benar-benar lelah dengan semua ini. Aku hanya berharap kau bisa melihat bahwa aku juga punya perasaan. Aku juga merasa sakit dengan perlakuan ibumu, bisik Arin dengan suara parau. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Namun Arman tetap tak bergeming. Dia hanya terdiam, seolah-olah tak mendengarkan ucapan Arin. Arman melirik sinis. Bagiku kesalahan yang kau buat adalah sesuatu yang tak bisa diampuni, dan aku tak akan pernah bisa melihat alasan di balik perbuatanmu itu, Rin. Kamu salah. Harusnya tegur baik-baik supaya tegur. Tegur baik-baik bagaimana maksudmu? Kamu memberiku uang 500 dan 4,5 jutanya dia pegang. Lalu dengan seenaknya ibumu datang kemari dan meminta uang itu. Padahal kamu tahu sendiri jika sebulan belakangan kamu mengabaikan aku, jadi uang simpananku murni milikku dan ibumu tak berhak. Hardik Arin. Dia tak terima dipojokkan seperti itu. Orang yang sejatinya harus ada di belakangnya kini tak ubahnya menjadi musuh yang tak bisa dia tandingi.
Arin tak mengerti mengapa Arman takut sekali dengan ibunya. Bukankah rasa takut itu harusnya sesuai porsi? Atau porsi Arman kebanyakan kah? Sekarang terserah maumu, Mas. Aku lelah, terserah. Urus saja ibumu sana. Jika perlu, berikan uangmu pada semuanya. Aku bisa cari sendiri, kata Arin menegaskan bahwa dia tidak sanggup lagi bertahan. Bukankah lebih baik menjanda daripada punya suami yang tak berguna? Haruskah Arin begini? Arman kembali mendekap ibunya, menahan amarahnya kepada Arin. Apa alasanmu mendorong ibuku, Arin? Tidak ada alasan yang cukup untuk melepaskan kemarahanmu padanya. Arin membuang muka, lalu mengungkapkan segala keluh kesah dan perasaannya yang terpendam. Kau tahu, Mas, sejak awal aku sudah tidak suka dengan sikap ibumu yang terlalu mencampur urusan kita. Tapi aku tahan demi kamu. Tapi hari ini aku tidak bisa lagi menahannya. Kamu dibutakan dengan sayang, hingga kesalahanku selalu kau gunakan untuk menyerang. Tak sekalipun kamu memandang pada ibumu yang sejelas-jelas salah. Dia salah, Mas. Salah. Buka matamu. Arman menatap Arin dengan tatapan dingin. Tidak ada alasan yang bisa kamu berikan untuk membenarkan perbuatanmu ini, Arin. Kau telah melukai ibuku, dan itu tidak bisa kumaafkan walau sedikit pun. Kedua pasangan itu terlibat dalam perdebatan sengit. Sementara Bu Marni masih terbaring di lantai, menahan rasa sakit akibat benturan dan mengadu sesekali. Arman dan Arin semakin lama semakin tidak menemukan titik temu, dan hubungan mereka pun semakin terjaga jarak kali ini. Apa kamu tidak pernah dididik oleh kedua orang tuamu untuk menghormati seseorang yang lebih tua, Rin? Beberapa saat yang lalu, Arman memang membawa ibunya pergi ke klinik. Tidak terjadi sesuatu mengenai pelipis Bu Marni yang terkena ujung meja tadi. Hanya saja lukanya berdarah dan mendapatkan plester. Kini Bu Marni sudah diperbolehkan pulang. Dan kini bergantianlah Arman memarahi istrinya di dalam kontrakan. Jangan bawa-bawa nama orang tua di sini, Mas. Karena pada kenyataannya ibu sendiri yang tidak bisa menghargai aku, sehingga aku berani melakukan perlawanan. Mungkin beberapa bulan belakangan aku memang diam dan berusaha menerima semua perlakuan tidak menyenangkan. Tetapi ketika ibu dengan terang-terangan mengambil uangku dengan cara tidak baik, maka aku berhak mempertahankan milikku. Aku menarik bajunya dari arah belakang. Itu adalah refleksi diri supaya barang-barangku tidak dirampas olehnya, ucap Arin dengan tegas. Rasanya menegangkan sekali ketika Arin berhasil melumpuhkan ibunya dan membuat ibu mertuanya tidak berkutik seperti itu. Perdebatan di antara mereka tidak terelakkan. Bukannya saling meminta maaf dan saling mengevaluasi siapa yang salah dalam hal ini, Arman justru tersulut emosi karena istrinya. Tetapi tidak dengan cara seperti ini. Kamu membahayakan ibu. Bagaimana kalau kepalanya terluka dan mengalami gegar otak? Apa kamu mau dipenjara? Nada suaranya tinggi dan berat. Pria itu menyentak kasar dan menarik lengan istrinya sambil memaki-maki tidak jelas. Arin pun sedikit terkejut dengan sikap suaminya yang 180 derajat. Dadanya bergemuruh dengan detak jantung yang tidak beraturan. Arin tidak takut sama sekali dengan ancaman suaminya, yang mungkin sebentar lagi akan melaporkannya kepada pihak berwajib karena masalah ini. Dengan jumawa, Arin mendongakkan kepalanya dan menantang Arman sembari melipat kedua lengan di depan dada. Lagi pula siapa yang akan dipenjara dengan masalah seperti ini? Senyum seringai terbit di kedua sudut bibir. Arin tidak akan tinggal diam ketika masalah terus menghampiri seperti yang sudah-sudah. Jika dulu dirinya hanya diam dan tidak menjawab apapun yang disangkahkan oleh suaminya, tetapi berbeda dengan hal yang sekarang. Ketika pria itu membentak lantang, maka Arin pun juga akan melakukan hal yang sama sebagai pembelaan. Sebelum aku masuk ke dalam penjara karena laporan dari ibu, para petugas berwajib juga melakukan interogasi terlebih dulu. Dan jika ibu terbukti bersalah karena hendak merampas uangku alias mencuri, itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Maka bisa jadi dia sendiri yang akan dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Pikirkan itu kembali sebelum berniat menyerangku. Karena pihak kepolisian bukanlah orang yang tidak pintar. Mereka akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai kebenarannya, dan tetap akan mencari tahu sampai ke detailnya.
Air mata Arin jatuh tanpa diminta. Sepanjang dia menjalani hubungan dengan sang suami, dia tidak pernah marah semarah-marahnya dan sampai membentak dengan kasar sebelumnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, Mas Nara mohon maaf ya. Ini soalnya ceritanya banyak yang salah tulisannya. Jadi kadang juga Mas Nara merevisinya juga pusing juga. Tapi semoga saja masih bisa kalian pahami ya. Karena Mas Nara sendiri juga pusing ini. Tapi ya oke, kita nikmati saja bareng-bareng. Semoga paham, Mas Nara juga paham. Oke, and see you. Sampai jumpa di sore hari. Ciao.